Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari topik baru yang sangat menarik, yaitu persamaan garis lurus bagian ke-1. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian bisa mengetahui hubungan antara fungsi dan persamaan garis lurus dan mengenali ciri-ciri serta menggambar grafik persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus? Jawabnya yaitu persamaan yang grafiknya berupa garis lurus. Gampang ya? Nah, bicara mengenai grafik garis lurus ini mengingatkan kita pada topik yang sudah kita bahas sebelumnya ya, yaitu fungsi. Misalnya ada sebuah fungsi f yang menghubungkan himpunan yang beranggotakan x sebagai domain dan himpunan yang beranggotakan y sebagai kodomain. Jika fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 2x tambah 1, maka untuk x sama dengan 0, pasangannya adalah f0 sama dengan 2 kali 0 tambah 1, yang hasilnya adalah 1. Berikutnya untuk x sama dengan 1, pasangannya adalah f1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Dengan cara yang sama, kita mendapatkan untuk x sama dengan 2, pasangannya adalah 5. Nah, dari sini kita bisa buat pasangan berurutan x, y ya, yaitu 0,1, 1,3, dan 2,5. Selanjutnya, masing-masing titik kita gambar pada bidang koordinat. Pertama, titik 0,1 di sini, 1,3 di sini, dan 2,5 di sini. Jika x adalah himpunan bilangan real di sepanjang sumbu x ini, maka masing-masing titik tadi bisa kita hubungkan menjadi ya sebuah garis lurus. Karenanya fungsi f ini disebut juga sebagai fungsi linear. Tanda panah di masing-masing ujung garis ini menunjukkan bahwa garis ini terus berlanjut. Selanjutnya, karena fungsi f menghubungkan x ke y, maka bisa kita tuliskan fx sama dengan y. Dengan demikian, fx ini bisa kita ganti dengan y. Hasilnya menjadi sebuah persamaan y sama dengan 2x ditambah 1. Persamaan seperti inilah yang disebut sebagai persamaan garis lurus, yaitu persamaan yang grafiknya berupa garis lurus. Selanjutnya kita sebut sebagai PGL. Seperti halnya pada fungsi, kita juga bisa menyebut persamaan ini sebagai persamaan linear. Jadi, saat kita sedang membahas bab fungsi linear kemarin, sebenarnya kita sedang bahas tentang PGL juga ya. Tapi pada bab ini, PGL akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, sekarang sudah tahu kan hubungan antara fungsi linear dan persamaan garis lurus kan? Mungkin kalian ada yang bertanya, memangnya ada persamaan yang grafiknya bukan garis lurus? Ada. Ini contohnya. Persamaan y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4, grafiknya akan seperti ini. Dia bukan garis lurus ya. Yang seperti ini disebut juga sebagai persamaan kuadrat. Demikian juga persamaan y sama dengan x pangkat 3 tambah 2x tambah 1, grafiknya akan seperti ini. Yang seperti ini disebut sebagai persamaan pangkat 3. Selain dua contoh itu, masih ada contoh-contoh lain yang akan kalian pelajari saat kalian kelas 9 atau bahkan saat SMA nanti ya. Lantas bagaimana kita bisa membedakan PGL atau bukan PGL? PGL memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sebuah persamaan dia wajib memiliki tanda sama dengan, ya kan? Kemudian yang kedua, memiliki satu atau dua variabel, yaitu x dan y. Mengapa x dan y? Karena nantinya PGL ini akan kita gambar pada diagram kartesius yang sumbunya adalah x dan y. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah suku yang memuat variabel wajib berpangkat 1. Kalau 2 atau 3 itu namanya bukan persamaan garis lurus lagi. Contoh PGL misalnya y sama dengan 2x tambah 3. Lihat ada tanda sama dengannya, kemudian variabelnya 2 yaitu x dan y, dan masing-masing pangkatnya 1. Contoh lainnya misalnya 4y sama dengan x dikurangi 6 ya. Sama dengannya ada, variabelnya ada 2, kemudian pangkatnya juga 1. Untuk lainnya misalnya 3x dikurangi 5y sama dengan 30.
4x tambah 2y kurangi 8 sama dengan 0. Kemudian y sama dengan 6, ini juga PGL karena dia punya variabel satu itu sudah cukup ya, yaitu y. Kemudian yang berikutnya x sama dengan min 4 juga merupakan PGL, pangkatnya 1 ya. Lantas bagaimana yang bukan PGL? Misalnya y sama dengan e kuadrat ditambah 3x dikurangi 4, ini bukan PGL karena x nya berpangkat 2. Yang kedua, y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6, ini juga bukan PGL sebab x nya berpangkat 3. Dan yang terakhir, 2xy tambah 3x sama dengan 4. Mengapa ini bukan PGL? Karena pada suku yang pertama, 2xy ini ada dua variabel, x nya berpangkat 1, y nya berpangkat 1, maka suku ini dianggap berpangkat 2. Maka ini bukan PGL ya. Nah, setelah melihat beberapa contoh PGL tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa umumnya PGL ditulis dalam bentuk y sama dengan mx ditambah n, di mana m dan n merupakan bilangan real. Bentuk yang seperti ini disebut juga sebagai bentuk yang eksplisit karena y dan x berada di ruas yang berbeda, y di ruas kiri dan x di ruas kanan. Contoh PGL yang ditulis dalam bentuk eksplisit misalnya adalah ini dan ini. Namun, kadang-kadang PGL juga bisa ditulis dalam bentuk lainnya, yaitu ax tambah by tambah c sama dengan 0, di mana a, b, dan c adalah bilangan real. Bentuk yang seperti ini disebut juga sebagai bentuk yang implisit karena x dan y ini berada pada ruas yang sama, yaitu ruas kiri. Contoh PGL yang ditulis dalam bentuk implisit ini adalah ini dan ini. Nah, mungkin nanti kalian akan menemui bahwa PGL ditulis dalam berbagai macam variasi ya, namun pada akhirnya dia bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk yang eksplisit maupun implisit seperti ini. Berikutnya, bagaimana cara membuat grafik PGL? Caranya hampir sama dengan saat kita membuat grafik fungsi linear. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tentukan dua titik yang akan dilalui oleh garis. Untuk mendapatkannya, kalian bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah membuat tabel nilai x dan y, atau bisa juga memilih cara yang kedua, yaitu menentukan titik potong antara garis dengan sumbu x dan sumbu y. Setelah kalian mendapatkan dua titik itu, maka langkah berikutnya adalah hubungkan kedua titik tersebut pada bidang koordinat. Seperti ini. Sebagai contoh 1, buatlah grafik persamaan y sama dengan 3x dikurangi 2. Langkah pertama, mari kita tentukan dua titik yang akan dilalui oleh garis. Caranya, kita akan menggunakan cara satu, yaitu membuat tabel ya. Pertama kita tentukan nilai x dulu, sembarang ya. Kali ini saya berikan contoh x-nya adalah 0 dan 1. Mengapa 0 dan 1? Itu yang paling mudah ya. Kalian boleh menggantinya dengan angka yang lainnya, min 1, min 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk x sama dengan 0, maka nilai y-nya adalah 3x dikurangi 2, berarti 3 dikali 0 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 2. Dari sini didapatkan titik 0, negatif 2. Sedangkan untuk x sama dengan 1, nilai y adalah y sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Didapatkanlah titik 1,1. Kemudian kita gambar pada diagram kartesius dan tarik garisnya. Jadilah seperti ini. Contoh yang kedua, gambarlah grafik persamaan 2x dikurangi 3y dikurangi 6 sama dengan 0. Ini adalah bentuk yang implisit ya. Kita siapkan dulu bidang koordinatnya. Kali ini kita akan gunakan cara yang kedua, yaitu dengan menentukan titik potong garis dengan sumbu x dan sumbu y. Yang pertama, titik potong dengan sumbu x pastinya y-nya sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena semua titik di sepanjang sumbu x ini komponen y-nya atau ordinatnya adalah 0, maka y-nya sama dengan 0 ya. Kemudian y sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan 2x dikurangi 3y dikurangi 6 sama dengan 0. Menjadi 2x dikurangi 3 kali 0 dikurangi 6 sama dengan 0. 3 kali 0 hasilnya 0, maka menjadi 2x dikurangi 6 sama dengan 0. 2x sama dengan 6 dan x sama dengan 6 bagi 2 hasilnya 3. Sampai di sini kita mendapatkan x-nya 3, y-nya 0, dapatlah titik 3,0 dari sini. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu y, maka pasti x-nya sama dengan 0. Mengapa? Karena semua titik di sepanjang sumbu y ini komponen x-nya atau absisnya adalah 0, maka x-nya sama dengan 0.
Kemudian X sama dengan 0 ini kita substitusikan juga ke persamaan yang sama, menjadi 2 kali 0 dikurangi 3Y dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian menjadi negatif 3Y dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian negatif 6 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 6, sehingga negatif 3Y sama dengan 6 dan Y sama dengan 6 bagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian sampai di sini kita dapatkan X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan negatif 2. Dapatlah titik 0, negatif 2 dari sini. Terakhir, setelah mendapatkan dua titik ini, tinggal kita hubungkan dua titik itu menjadi sebuah garis. Nah, jadilah grafik persamaan yang kita cari. Nah, menarik sekali ya pembahasan kita tadi. Kita sudah belajar banyak hal tentang PGL ya, mengenali PGL dan juga menggambar grafik PGL. Semoga kalian semua bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, jika ada yang belum jelas, silahkan diulangi videonya atau tulislah pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Selanjutnya, untuk video yang akan datang kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi ini yang tentunya lebih menarik lagi. Sekian untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.